Oke, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ke tahapan ini dulu ya. Saya perlihatkan dulu website yang di video 1 tadi. Ini Pak Abdul Hamid. Mohon maaf, fotonya belum diganti ya Pak Hamid. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita di video 1 kan kita sudah merubah logo, kemudian merubah tulisan-tulisan yang ada di sini, termasuk foto juga sebenarnya. Tapi karena foto kepala madrasahnya belum ada, jadi belum bisa saya ganti. Karena harus background yang background yang sesuai lah dengan warna kehijau-hijauan ala template sekolah NU ini. Kemudian di sini juga bagian icon ini bisa diganti dengan logo mungkin Kanwil Kementerian Agama, mungkin sekolah atau madrasah lain bisa diganti di sini. Masuk juga tulisan. Nah, jadi hari ini saya akan lanjutkan videonya bagaimana menambahkan berita atau mengganti agenda haul. Ini bisa diganti dengan tidak harus agenda haul ya, tapi bisa diganti dengan agenda madrasah. Nah, ini sudah kita tunjukkan ya di video sebelumnya, bisa diganti. Pengumuman ekstrakurikuler, dan ini mungkin Mas Saif ini bisa diganti dengan bisa saja dengan opini pendidikan, bisa opini pendidikan. Jadi sangat tergantung nanti pihak pengelola pengelola website madrasah maunya seperti apa. Ini daftar guru-guru di madrasah. Ini bagian footer. Nah, ini khusus bagian footer ini juga yang repotnya template kit sekolah ini, itu setiap halaman harus diganti nih. Ini misalkan halaman profil sekolah ya, yang di video sebelumnya sudah kita edit. Ini kan sudah kita edit nih. Nah, di bagian bawah sini logo belum diganti, ini belum diganti. Jadi harus diedit. Harus diedit satu persatu. Oke, kita teruskan ya. Sekarang kita mau menambahkan berita atau mengganti berita. Gampangnya sih lebih baik kita tambahkan dulu berita terbaru, baru kemudian yang ini dihapus. Jadi caranya, biasanya saya untuk berita-berita madrasah itu mencarinya di website Kanwil Kemenak provinsi yang bersangkutan. Jadi misalkan saya cari Min 2 Pulang Pisau, berita dari tanggal 16 Januari sampai 16 Januari 2025. Saya klik cari. Nah, seharusnya muncul ya. Ini misalkan, ini tidak ada. Berarti mungkin kata kuncinya kita ganti ya tahunnya, jadi tahun 2018 lah mungkin lah, supaya banyak. Sekarang. Nah, ini kan kemudian banyak ya. Nah, ini salah satunya juga. Nah, jadi caranya Bapak Ibu, ini kita copy ya. Kita copy, termasuk juga tanggal beritanya. Kemudian ditaruh di notepad ya. Notepad seperti ini. Nah, untuk foto ini kan kadang-kadang kalau kita klik kanan, nah tidak bisa nih, fungsinya disable. Jadi pilihannya Bapak Ibu bisa dengan cara menggunakan ini di screenshot. Nah, pakai snipping tool bisa di screenshot atau masuk ke Google ya. Kemudian kita cari Min 2 Pulang Pisau, kemudian kita klik gambar. Nah, nanti kita berharap seperti ini ya, ada gambar. Ini kita coba open link. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi open linknya, jadi muncul fotonya. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita open image in new tab. Nah, dapat seperti ini ya. Dapat seperti ini, kemudian kita simpan. Ini misalkan saya tulis berita 01. Oke, berita 01.
ini satu misalkan ya. Ini nanti kita kembali lagi. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan beritanya di berita terbaru? Ini nanti juga bisa dihapus ya Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah ada muncul beritanya, nanti tinggal dihapus saja. Jadi caranya di bagian dashboard kita masuk ke post. Ini post ini kita tambahkan post baru. Nah, ini yang tadi berita yang kita copy di notepad ini tadi kita copy paste. Kemudian kita masukkan. Nah, bagian judul, ini bagian judul ini kita paste ke atas. Nah, jika sudah, ini kan ada tanggalnya nih, berita ini tanggal 18 Maret 2020. Nah, ini di bagian menu terbitkan segera ini, nah di bagian sini, ini kita klik sunting. Kita klik sunting, kemudian kita samakan dengan beritanya, berita aslinya 1803 ya. Berarti di sini bulan Maret, di sini tanggal 18, kemudian tahunnya 2020. Kalau untuk jam tidak diganti juga tidak masalah. Jika ingin mengganti jam, ini 16:06 misalkan ya. Oke. Sudah. Nah, 18 Maret 2020 ya. Nah, kemudian yang ini kita hapus ya, udah karena sudah tidak terpakai lagi, kita hapus. Di sini berita ini, artikel ini, post ini itu masuknya ke kategori apa? Nah, karena tadi di sini ini masuk kategori berita ya, ini kategori berita, maka kita klik berita, diklik kategori berita. Jadi judul sudah, kemudian tanggal artikel ini juga sudah disunting, disesuaikan dengan berita aslinya, kategori sudah dicentang. Nah, yang terakhir yang harus kita lakukan adalah ini gambar andalan ini. Nah, ini gambar andalan kita ambilkan dari foto yang barusan kita download dari Google Foto tadi. Ini berita 01. Jika sudah, kita klik tetapkan gambar. Jika sudah muncul, baru kita klik terbitkan. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Jadi seharusnya, nah kayak gini, muncul ya. Ini kenapa di sini muncul? Karena tahun terbitnya adalah tahun 18 Maret 2020. Sementara yang ini kan berita-berita tanggal 14 Januari. Nah, jadi nanti silakan dimasukkan dulu berita-beritanya sebanyak mungkin berapa. Nanti ini baru dihapus. Oke, baiklah. Kita setelah tadi berita ya, ini berita. Kemudian dan ini bisa nanti dihapus ya. Jadi menghapusnya kita tambahkan dulu satu berita yang lain, misalkan tentang tahun 2019, agak jauh ya. Coba kita klik, tidak bisa, berarti kita ambil yang di sini aja ya, yang tahun 2019 yang ini. Copy. Ini tadi gambarnya. Oh, ini bisa nih, uang BD. Nah, ini aja senam min 2. Ini kan fotonya bisa kita download nih. Ini kita download dulu berita 02. Oke, kemudian ininya kita buka. Nah, ini meskipun tahun 2018.
copy. Tambahkan post baru. Kemudian kita copy paste dulu ke bawah sini ya. Ini ambil judulnya. Diambil judul, kemudian terbitkan segeranya diganti 14 Maret. 14 Maret 2018. Jamnya tidak usah kita ganti. Oke, kemudian ini berita. Sudah. Kemudian kita tetapkan gambar unggulan. Kita upload file foto yang sudah kita unduh tadi. Jika sudah, kita klik terbitkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan tidak muncul nih. Tidak muncul. Jadi kita hapus dulu salah satu ini. Jadi cara menghapusnya, ini semua post. Kita klik ya semua post, kemudian kita cari yang kategorinya yang berita tadi ya. Ini kan kategorinya banyak nih. Nah, kita cari yang khusus berita saja. Kita saring berita ya. Nah, ini kan sudah muncul nih. Nah, jadi yang ini kita buang. Jadi ketika dibuang, nanti berita yang tadi, nah ini muncul di sini ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan untuk berita-berita yang lain. Jadi tambahkan dulu berita, baru setelah tambahkan berita nih sudah setidaknya minimal yang ini muncul 6, baru kemudian dihapus. Jadi aman ya, ini untuk yang berita. Sekarang kita lanjut ke agenda haul. Jadi kan kalau ini menu yang memang apa istilahnya itu sangat khas NU ya, ke NU-an ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengganti agenda haul ini menjadi agenda madrasah misalkan ya. Agenda haul menjadi agenda madrasah. Ini caranya di sini. Di bagian kategori, ini bagian kategori ini. Nah, ini kan ada agenda haul. Nah, jadi agenda haul ini kita ganti menjadi agenda madrasah. Nah, jadi kemudian slotnya ini juga kita ganti menjadi agenda madrasah. Kemudian kita perbaharui. Oke. Perbaharui sudah ya. Nah, kita lihat. Oke, masih belum berubah. Ini kita edit post ya. Ya, ini kita edit post. Ini kita klik sunting dulu. Nah, ini kan sudah nih agenda madrasah ya. Agenda madrasah ini nanti kita seharusnya, nah ini perbedaannya ya. Kalau di tema CIOS itu ini bisa diganti dengan misalkan agendanya apa namanya, latihan baris berbaris pramuka ya. Jadi di sini akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 17 Januari 2025 bertempat di lapangan Min 2 Pulang Pisau. Kemudian ini kita ganti ya, hapus gambar unggulan, atau mungkin kita hapus dulu ya, kita cari gambarnya. Nah, misalkan yang ini ya, yang ini tadi kita pending new tab. Nah, ini kita open image. Jadi ini yang kita ambil, ini baris berbaris. Itu sudah, kita sunting post, kita upload gambar baris berbaris tadi.
Kita upload, kemudian kita perbaharui. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini kan sudah berubah menjadi latihan baris berbaris pramuka yang di sini tadi. Nah, itu. Jadi ini, nah cuma yang ini aja, kalau ini mau diganti menjadi agenda madrasah, berarti kita harus sunting dengan Elementor. Kita ganti ya, sunting dengan Elementor, kita ganti agenda haul menjadi agenda madrasah. Kita tunggu sebentar. Di bagian sini, oh ya, ini bisa ya diganti. Ini diganti di sini menjadi agenda madrasah. Nah, ini agenda madrasah. Kemudian tadi ya, Mas Syekh ini tadi, ini juga kita ganti. Jadi kita opini pendidikan. Nah, opini pendidikan. Sisanya yang lain aman nih. Daftar guru sudah, kemudian jika sudah kita klik terbitkan. Jika sudah, seharusnya ya sudah berubah nih. Coba kita lihat, kunjungi situs. Nah, kan harusnya sudah berubah menjadi agenda madrasah. Ini, nah ini juga sama, pengumuman juga nanti. Jadi poinnya begini, ini semuanya post ya. Jadi misalkan ini pengumuman ini, kita masuk ke dashboardnya dulu ya. Kita masuk ke dashboard. Nah, ini kan ada nih pengumuman segala macam ini. Ini bisa diganti pengumuman ya. Nah, pengumuman, nah ini pengumuman bisa diganti atau ditambahkan. Jadi kalau misalkan nanti kita bikin bikin pengumuman, misalnya di sini ya, pengumuman, kita tambahkan post baru nih. Tambahkan post baru, misalkan rapat ya, rapat komite madrasah misalkan. Rapat komite madrasah ini insya Allah akan dilaksanakan pada titik-titik ya, misalkan itu. Nah, ini kita masukkan kategorinya pengumuman. Kemudian kita tambahkan gambar unggulan, misalkan gambar orang rapat ya, orang rapat. Mungkin ini aja ya, pakai ini ya. Ini. Kemudian kita tetapkan gambar. Jadi jika sudah, kita klik terbitkan. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Nah, akan muncul seperti ini. Rapat komite madrasah. Nanti saya akan coba bandingkan ya, dibanding ada tema lain, template lain yang untuk bikin ini, misalkan kategori pengumuman atau mungkin agenda madrasah, ini tampilannya berbeda dan menurut saya lebih ringkas sih. Jadi ada satu tema dari Cius ini nanti di video berikutnya nanti akan saya perlihatkan. Dari cius.com ini salah satu andalan saya juga kalau mau membuat website madrasah, terutama tema premium ya. Karena yang gratisnya pun juga sudah sangat powerful. Nah, ini di tema mading sini. Ya, kita lihat tema mading. Kemudian kita klik demonya. Nah, ini tampilannya menarik nih. Harganya 150.000, dapat istilahnya dapat update atau dapat dukungan selama 1 tahun. Tahun kedua jika tidak membayar biaya update atau biaya berlangganan tuh ya tetap masih bisa dipakai. Nah, ini menariknya juga, ini bisa diubah-ubah nih. Jadi misalkan nih menggunakan tampilan mading ya. Kalau kita mau menggunakan tampilan Awesome,
nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi beli 150.000 dapat beberapa tampilan halaman depan yang berbeda. Dan menurut saya ini keren. Nah, nanti kan ada untuk agenda nanti seperti ini. Nah, ini mungkin di video berikutnya akan saya perlihatkan. Karena yang gratisan juga, misalkan yang gratisan yang pernah saya buatkan untuk madrasah di tempat kami, Mantabalong, Mampertabalong, sch.id. Nah, ini tema gratisan. Tema gratisan. Nah, nanti untuk pengumuman dan agenda ini ada format postnya tersendiri yang agak sedikit unik lah itu. Dan menurut saya lebih mudah sih. Kalau ini juga mudah, cuman tidak ada kekhasannya. Jadi masing-masing post itu sama. Yang membedakan nanti hanya kategorinya saja. Oke, sampai di sini mungkin sudah cukup ya yang terkait berita, agenda. Agenda tadi ya, mengubah tampilannya, mengubah kategorinya. Kemudian pengumuman ekskul juga seperti itu, nanti tinggal diganti saja. Dan ini sepertinya setiap kali kita merefresh halaman, untuk yang di bagian sini nanti berubah, terutama yang di sini ya, yang tanggalnya sama nih. Ini kan tanggalnya sama 14 Januari, jadi ketika kita refresh nanti mungkin berubah, bisa menjadi yang Gus Dur ini naik ke atas ini. Oke. Gitu ya. Ini daftar guru juga bisa. Jadi misalnya untuk daftar guru kita harus bikin tambahkan post baru ya. Kita klik dulu untuk post. Misalnya kita cari untuk guru ini masuknya di mana ya guru ini ya. Coba kita lihat. Oh, ini berarti harus sunting dengan Elementor. Iya. Berarti ini karena yang tampil hanya berapa nih yang tampil ya? 7. Berarti nanti harus dipilih nih. Jadi mungkin satu kepala madrasah, kemudian beberapa orang guru. Berarti ini menggunakan sunting dengan Elementor juga. Nah, ini harus sunting dengan Elementor. Nah, ini harus tinggal nanti diklik foto kepala madrasahnya, tinggal ganti. Oke, ini juga tinggal diganti. Jadi tinggal diganti fotonya dengan misalnya diklik sini ya, jangan lupa Bapak Ibu pensil sini, sunting kit ini. Nah, nanti juga akan muncul misalkan namanya, yang ini juga di bagian sini ya, di bagian body ya. Nah, di bagian body ini muncul nih tulisan. Oke. Selebihnya mungkin sama aja ya, sama dengan yang lain. Ini diganti dengan ini juga nanti diganti nama-namanya. Baiklah, ini ya terkait dengan post. Saya kira tidak ada yang mungkin berbeda dari pembahasan kita sebelumnya. Karena yang penting terkait ini sudah kita lakukan nih. Kecuali mungkin, nah ini daftar guru ya. Nah, daftar guru ini berarti halaman ini. Ini halaman. Kalau yang ini sepertinya kategori nih. Ini kategori yang di sini. Nah, isinya kategori. Kategori post tadi. Jadi misalkan kalau kita memilih tentang Masaihih tadi berarti opini pendidikan ya. Opini pendidikan nanti munculnya seperti ini. Nah, ini bisa diganti dengan Masaihih tadi ya. Masaihih tadi dengan kata-kata di sini diganti ya Masaihih tadi. Nah,
saya ini diganti dengan opini pendidikan. Nah, ini juga nanti harus diganti menjadi agenda madrasah. Agenda madrasah. Nanti juga diganti di sini opini pendidikan. Nah, jadi memang agak sedikit repot ya. Jadi semakin banyak halaman, maka kita harus mengedit satu persatu halamannya ini menggunakan Elementor. Jadi menurut saya ini kurang begitu efektif sih kalau untuk pekerjaan kayak kami ya selaku yang harus membuatkan sebuah website madrasah. Meskipun tampilannya saya akui cukup keren, tapi ketika mengedit nih perlu waktu khusus lah untuk mengedit semua halaman ini. Meskipun sebenarnya bisa, cuman ya perlu waktu lebih panjang lagi untuk mengganti satu persatu halamannya ini. Kita klik terbitkan. Nah, jadi ini halaman Bapak Ibu yang sedang kita edit, yang muncul di layar ini adalah halaman. Jadi di WordPress itu hanya ada dua kategori, ada semua post atau artikel ya, kemudian ada nanti halaman. Ini halaman. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus semua halaman ini disunting dengan Elementor. Kita harus sunting dengan Elementor. Ini tadi kita ganti namanya dengan misalkan opini pendidikan. Nah, ini misalkan kita klik ya. Nah, ini kan sudah diganti nih tadi. Jadi namanya Mas Said, tapi ininya sudah opini pendidikan. Baiklah, itu saja dulu untuk saat ini. Yang kedua, karena temanya kan tentang ini ya, tentang menambahkan post, menambahkan berita, atau mengganti dan menambahkan agenda madrasah seperti ini. Ini juga bisa diedit ya, bisa diedit atau bisa ditambahkan sendiri ditambahkan sendiri tulisannya. Ini juga tinggal diganti dan harus ada fotonya juga. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di kesempatan video kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, untuk sekedar berbagi pengalaman saja, dan terutama video ini saya bikinkan untuk tim IT dari Min 2 Peluang Pisau. Tim IT Min 2 Peluang Pisau yang sedang membenahi website mereka. Jadi ini bisa jadi salah satu pilihan untuk tampilan website madrasah menggunakan CMS WordPress. Jadi nanti di kesempatan berikutnya, di video berikutnya, saya akan juga mendemokan cara merubah tampilan atau mengedit, mengutak-atik tampilan website masih dengan CMS WordPress, tapi menggunakan template yang berbeda atau theme yang berbeda. Kalau di Cheers.com ini namanya theme. Nah, ini mading tema website sekolah, dan menurut saya cukup worth it. Harganya 300.000, tapi jika Bapak Ibu belinya di akhir bulan kalau tidak salah ya, di akhir bulan itu malah harganya awal bulan ya, saya lupa, kalau tidak di akhir bulan, awal bulan. Jadi biasanya ada semacam diskon gitu loh. Diskon. Nah, ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.